Selamat datang di mata kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian dengan kode KPM 224 yang diampu oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Pada perkuliahan ke-13 ini, kita akan membahas respons gerakan agroekologi di bidang kedaulatan pangan. Saya, Heru Purwandari, akan menemani Anda dalam mengupas persoalan terkait dengan gerakan agroekologi di Indonesia yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Pada perkuliahan kali ini, kita akan bersama-sama memahami contoh kasus gerakan pangan di Indonesia, lalu membedakan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, dan memahami posisi konsep kedaulatan pangan dalam gerakan agroekologi. Terdapat 4 subpokok bahasan. Yang pertama, gerakan kedaulatan pangan di Indonesia. Ini menyangkut 4 hal yang akan kita kaji. Yang pertama adalah pengembangan pangan pokok lokal. Yang kedua adalah melawan hidden hunger. Yang ketiga, AB2TI, yaitu Asosiasi Bank Benih Teknologi Tani di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Latvia Campesina. Subpokok bahasan yang kedua adalah konsep kedaulatan pangan. Kita akan membreakdown ke dalam 3 sub kajian. Yang pertama adalah kedaulatan pangan sebagai sebuah konsep. Yang kedua, prinsip dasar kedaulatan pangan. Yang ketiga, kedaulatan pangan sebagai kritik atas ketahanan pangan. Subpokok bahasan selanjutnya adalah kedaulatan pangan dalam konteks pembangunan Indonesia. Kita akan melihat dalam 2 aspek, yaitu counterhomogenisasi pangan dan kedaulatan pangan sebagai alternatif crop booms. Subpokok bahasan terakhir adalah urgensi kedaulatan pangan. Di sini kita akan melihat bagaimana proses memperkuat posisi petani. Yang kedua adalah menyusun ulang sistem pangan berbasis komunitas dan budaya. Kita memasuki subpokok bahasan yang pertama, yaitu gerakan kedaulatan pangan di Indonesia. Baik, kita akan melihat bagaimana pengembangan pangan pokok lokal yang dilakukan di sebuah daerah di Indonesia. Kalau Anda perhatikan di dalam gambar ini, tentu ini bukan kategori makanan yang sering kita lihat sehari-hari. Sebelah kiri ini adalah gambar ladang sorghum di sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan yang gambar kedua adalah tangkai sorghum. Mari kita bergeser ke situasi pangan di wilayah timur Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Flores Timur, telah berhasil mengembangkan lumbung hidup sorghum tanpa tergantung musim. Lumbung ini berfungsi sebagai penjaga stok makanan di saat musim kemarau. Yang kedua, Kabupaten Flores Timur berhasil memperkuat sorghum sebagai bahan pangan pokok. Bukti bahwa sorghum pernah menjadi makanan pokok itu bisa dilihat dari penamaan lokal berbagai makanan yang berbahan dasar sorghum. Ada berbagai macam nama lokal yang merujuk pada jenis makanan tertentu, dan itu sebagai bukti bahwa sorghum telah dikenal luas jauh sebelum pangan pokok baru diperkenalkan di daerah ini. Hingga tahun 2017 nampak bahwa sebanyak 738 hektar daerah tandus sudah berhasil ditanami sorghum, dan berawal dari Kabupaten Flores Timur menyebar ke 8 kabupaten
seperti Flores Timur, Ende, Sika, dan sebagainya. Siapa sebetulnya penggagas dari gerakan pangan di timur ini? Kalau Anda masuk ke mesin pencarian, lalu ketikkan nama Maria Loretta, maka di sana akan berderet sumber informasi yang bisa Anda peroleh. Anda bisa masuk juga ke channel YouTube misalnya. Di sana juga akan banyak sekali hasil-hasil kegiatan yang dilakukan oleh Mama Tata, panggilan untuk Maria Loretta, yang dikenal sebagai wanita sorghum atau Mama Sorghum. Kita beranjak ke kasus palawija dan hortikultura, sebuah gerakan untuk melawan hidden hunger yang terjadi di sekitar zona hutan lindung daerah Rejang Lebong Bengkulu. Di daerah tersebut, konflik petani sudah terjadi sepanjang sejarah munculnya atau ditetapkannya zona hutan lindung Bukit Daun. Konflik ini memisahkan masyarakat dengan hutan, karena kehidupan yang semula sangat terikat dengan hutan, mereka kemudian terpaksa keluar dari kawasan hutan. Nah, lalu konflik ini menimbulkan perubahan pola tanam, perubahan pola kehidupan, dan juga corak struktur produksi menjadi monokultur. Nah, dalam struktur produksi monokultur, petani ini dipaksa untuk menanam komoditas bisnis seperti kopi dan gula, ya. Dan di sisi lain, karena petani giat menanam kopi dan juga komoditas monokultur lain, maka mereka tidak memperhatikan lagi tanaman-tanaman non-komersial seperti sayur dan lain-lain di pekarangan, juga sawah. Jadi sawah dan tanaman-tanaman tersebut menjadi terbengkalai. Nah, di samping situasi ini sebagai hasil dari orientasi produksi yang bersifat monokultur, ini juga dipicu dari munculnya keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 180.186.3 tahun 2015 yang memberikan izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan di 5 desa di sekitar zona hutan lindung Bukit Daun. Jadi ketika masyarakat diberi hak untuk mengelola hutan, maka mereka makin giat menanam tanaman monokultur. Nah, lalu situasi tersebut kemudian menyebabkan munculnya perubahan-perubahan pada beberapa aspek, seperti misalnya kebiasaan makan, kemudian sumber-sumber makanan, volume dan frekuensi makan, dan juga cara mengolah makanan. Nah, melalui kegiatan yang diinisiasi oleh AKAR, salah satu NGO di Bengkulu, mereka mengembangkan kegiatan yang melibatkan ibu-ibu untuk mengurus pekarangan. Karena ada hak hutan kemasyarakatan di situ, maka mereka kemudian menanami tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari seperti misalnya cabai, kemudian sayur, ya, dan tanaman harian lainnya di sela-sela tanaman kopi dan pinang. Apa hasil dari kegiatan ini? Yang pertama, petani memperoleh pendapatan kecil-kecil secara kontinu, mingguan dan bulanan. Model pendapatan ini menggantikan sistem pendapatan panen kopi yang bersifat tahunan. Dan kedua, kebutuhan pangan harian bisa terpenuhi karena mereka bisa memanen secara bergantian tanaman-tanaman palawija yang sudah mereka tanam di sela-sela tanaman kopi. Dan tentu karena mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka ketergantungan terhadap toke itu bisa dikurangi. Karena selama ini akibat dari
pendapatan panen kopi yang bersifat tahunan, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani meminjam pada toke yang kemudian nanti akan dibayar pada saat panen kopi berlangsung. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari dua kasus di atas, diantaranya adalah yang pertama, bahwa gerakan kedaulatan pangan itu bisa bersumber dari akar rumput, dari tingkat yang paling rendah dalam komunitas ya. Jadi seperti contoh di Rejang Lebong misalnya, mereka mulai berani ya menanam palawija di sela-sela tanaman pangan industri kopi ya tadi saya sebutkan. Lalu mereka juga berhasil menggeser karakter ekonomi dari yang bersifat tahunan menjadi karakter ekonomi yang bersifat harian. Dan tentu ini untuk terutama keluarga sangat penting karena ekonomi yang bersifat harian ini bisa memenuhi kebutuhan pangan yang juga sifatnya harian. Lalu tanaman-tanaman dengan sistem sela ini ya, tanaman palawija yang di sela ini memiliki resiko yang kecil dan masih bisa ditutupi ketika terdapat kerugian. Dan jangan lupa juga bahwa karena modal yang dibutuhkan kecil, misalnya kan benih juga bisa bersumber dari siklus produksi yang sebelumnya, karena modal kecil mereka bisa melakukan proses pertanian, bisa melakukan proses produksi secara terus-menerus. Dan itu penting di dalam konteks ketahanan pangan keluarga. Ya. Yang kedua, pembelajaran yang bisa diambil adalah kedua komunitas ini bisa membangun benteng pertahanan pokok rakyat. Mereka bisa menciptakan kebanggaan atas identifikasi kedaerahan, seperti kasus di daerah Nusa Tenggara Timur, Mama Loreta tadi ya. Identifikasi kedaerahan dimunculkan karena sorghum ini adalah makanan pokok setempat yang sudah dikenal dari nenek moyang. Dan yang kedua adalah mereka bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pangan yang diproduksi di wilayah lain. Sebelum reboundnya sorghum, makanan pangan yang dimakan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur adalah beras. Dan tentu beras tidak bisa ditanam dengan sangat baik di daerah timur. Nah, tentu dengan bergeser ke makan sorghum, itu artinya adalah melepaskan diri dari daerah lain sebagai produsen utama beras. Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan beberapa komoditas yang mungkin sebagian darinya Anda sering lihat, tapi sebagian yang lain tidak barangkali. Deret pertama itu adalah jagung ya, paling kiri Anda bisa lihat bahwa itu adalah komoditas jagung. Tapi Anda coba perhatikan gambar paling atas, kedua, ketiga, dan keempat. Di situ ada berbagai macam jagung. Ya mungkin Anda belum pernah lihat bentuk jagung yang sedemikian ya. Itu adalah gambar jagung ketan atau orang timur menyebutnya jagung pulut ya. Ada yang berwarna putih, ada yang berselang-seling putih dengan hitam, ada juga yang total berwarna hitam. Semua itu ada varietas-varietas ini ya di Indonesia. Lalu kita bergeser ke gambar yang sebelah kiri bawah. Anda tahu gambar apa itu? Ya, ini namanya hiris kalau orang Sunda bilang ya. Hiris. Nah, hiris ini beda dengan kedelai ya. Ini bukan kedelai, ini hiris. Dimakan bisa direbus atau juga bisa dibotok ya, ini juga enak. Lalu yang gambar tengah ini adalah kumili kalau orang Sunda bilang ya, atau gembili bahasa Indonesianya. Atau kalau orang Jawa menyebutnya kentang kleci. Jadi bentuknya kentang tapi sangat kecil, sebesar paling besar hanya sebesar ibu jari ya, kaki ya, ibu jari kaki. Kemudian yang kanan bawah ini adalah gambar jali. Kalau Anda jalan-jalan
di pusat kuliner Bogor, di Surken ya, Jalan Surken, Anda akan nemu bubur jali. Nah, itu tanamannya adalah seperti di gambar kanan bawah ini. Baik, kita berlanjut ke Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Mengapa lembaga ini muncul di Indonesia? Yang pertama, Bank Benih ini sebagai jalan untuk mewujudkan kemandirian petani. Anda tahu bahwa benih ini modal yang di samping lahan ya, ini adalah modal yang paling penting yang harus dimiliki petani. Tidak saja dalam konteks budidaya ekonomi, tetapi lebih jauh dari itu, benih ini sebagai simbol sosial budaya dan religi bagi komunitas petani di Indonesia. Bayangkan 67% pasar benih dikuasai oleh 10 perusahaan transnasional, menggambarkan bahwa komunitas petani ini bersandar pada segelintir orang untuk penyediaan benih. Ya. Lalu ini semakin meningkat di tahun 2008, setidaknya juga ada sekian persen, ya lebih dari 50% benih-benih yang beredar di pasaran itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Saat ini mungkin posisinya lebih dari 80%. Ya. Lalu situasi yang dihadapi di Indonesia itu juga sangat miris ya, karena dalam kurun waktu 2007 sampai 2012 saja setidaknya sekitar 5,7 triliun subsidi diberikan untuk benih, yang itu artinya mensupport perusahaan asing, bukan mensupport pertanian. Nah, oleh karena itu, maka lembaga Bank Benih ini berfokus pada upaya konservasi, ya, tentu ini dilakukan melalui proses mengkoleksi, kemudian menyusun karakteristik benih, dan juga mengidentifikasi benih-benih yang dimiliki oleh petani. Juga untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan. Dalam hal ini, lembaga Bank Benih ini melibatkan petani-petani pemulia benih untuk diikutsertakan dalam proses sampingan dan pelatihan, serta juga advokasi dan kampanye publik. Jika tadi kita melihat gerakan pangan yang berskala lokal dan nasional, maka Latvia Campesina memperlihatkan sebuah gerakan pangan yang bersifat transnasional. Ini adalah sebuah gerakan yang bisa juga kita kategorikan sebagai gerakan agraria, sebuah gerakan yang merespon pertanian monokultur dengan teknik modern berciri penanaman intensif, aplikasi pupuk pestisida kimia, serta penggunaan varietas tanaman yang khusus. Yang tentu ini di luar jangkauan petani-petani ya, kebanyakan petani di negara-negara berkembang. Lalu Latvia Campesina ini juga mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, ini harus digarisbawahi ya, dan diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu bagaimana Latvia Campesina menetapkan strategi untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai agenda dari perjuangannya? Kita bisa lihat dari skala regional setidaknya ya. Yang pertama, regional menetapkan bahwa Latvia Campesina fokus pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang
bisa menciptakan keamanan atas kehidupan yang layak. Juga perjuangan atas sumber-sumber agrarianya, termasuk juga kebebasan dalam melakukan proses budidaya dan memilih tanaman tertentu, juga hak dalam mengembangkan modal serta sarana produksi pertanian, akses informasi dan teknologi, kemudian juga memiliki keleluasaan di dalam menentukan harga dan pasar produksi pertanian. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana petani bisa membangun nilai-nilai budaya pertanian. Juga ketika kita hubungkan dengan keanekaragaman hayati, maka perjuangan La Via Campesina ini juga fokus ke terjaganya keanekaragaman hayati di sebuah kawasan, termasuk di dalamnya kelestarian lingkungan. Di dalam skala yang lebih luas, yaitu pada level global, perjuangan La Via Campesina mengindikasikan sebuah upaya dari masing-masing negara untuk membebaskan diri dari neokolonialisme dan imperialisme. 3 instrumen yang mengekang kedaulatan negara, diantaranya adalah International Monetary Fund, lalu juga rezim Bank Dunia, dan rezim Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.